Salam saudara semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan juga penuh sukacita. Kita akan disapa oleh firman Tuhan dan sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan menyapa kita hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 13. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Demikian firman Tuhan. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa mengetahui tentang sejarah pemanggilan Tuhan Allah Yahweh kepada umat Israel, di mana umat Israel atau Bani Israel pada saat itu mereka di Mesir dan mereka di sana dijadikan budak, mereka diperbudak. Oleh karena penderitaan dan kesakitan yang mereka alami, jerit tangis mereka sampai kepada Tuhan Allah. Sehingga Tuhan Allah mengingat kembali janjinya kepada Abraham, nenek moyang mereka. Dimulai dari sana, Allah memanggil Musa, yang sebenarnya kalau kita pun melihat riwayat Musa, Allah telah mempersiapkan dia untuk menjadi pemimpin atas Bani Israel, atas umat Allah. Jadi Tuhan Allah memanggil Musa untuk membawa umat itu keluar dari tanah perbudakan atau dari Mesir. Penyertaan Tuhan tidak cukup hanya membawa mereka keluar saja dari Mesir, tetapi terus Tuhan Allah menyertai mereka di perjalanan berupa tiang awan dan tiang api. Adapun di mana Tuhan Allah memerintahkan Musa membawa mereka keluar dari Mesir, juga tidak terlepas dari rencana Allah yang akan menjadikan umat ini menjadi suatu bangsa yang besar. Allah menjanjikan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, kepada bangsa tersebut. Dan Tuhan pun dalam proses yang sangat panjang, Tuhan mengajari dan Tuhan mau membentuk mereka menjadi satu umat yang beradab, suatu umat yang taat. Itulah yang Tuhan kehendaki atas Bani Israel. Dan kita juga bisa mengetahuinya melalui firman Tuhan, di mana Tuhan tidak hanya mengajari mereka dengan hal-hal di mana Tuhan dapat memberikan apa yang mereka butuhkan melalui keajaiban-keajaiban, tetapi Tuhan juga memanggil Musa ke Sinai dalam rangka untuk memberikan hukum-hukum yang kita tahu sekarang ini itu disebut dengan hukum Taurat. Tuhan memanggil Musa dan Tuhan pun memberikan hukum itu, menuliskan hukum itu pada 2 loh batu, yaitu hukum yang pertama sampai yang keempat, dan yang kelima sampai dengan yang ke-10. Dan itulah yang harus ditaati oleh umat Israel. Ketaatan mereka kepada Allah dan juga bagaimana mereka sebagai umat yang taat, umat yang percaya, bergaul terhadap sesama manusia juga di dalam perintah yang dituliskan pada hukum tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Juga kepada kita sebagai umat Allah di zaman yang telah maju, di zaman yang modern sekarang ini, kita pun harus tetap mengingat kalau Tuhan Allah memberikan hukum-hukum agar ditaati oleh umatnya pada waktu itu, maka hukum itu terus berjaya, maka hukum itu terus berbicara. Tidak hanya di zaman dahulu, tetapi di zaman kita, di zaman yang modern ini, hukum Tuhan itu terus berbicara di dalam kehidupan iman percaya kita kepadanya. Bagaimana kita harus taat kepada Tuhan Allah melalui hukum-hukum tersebut, dan bagaimana kita harus mengasihi sesama melalui ketaatan kita terhadap hukum-hukum tersebut. Itulah yang diingatkan oleh Musa sebelum umat Israel itu memasuki tanah Kanaan. Sebelum umat Israel atau Bani Israel itu menjadi suatu bangsa, mereka harus hidup seturut dengan hukum-hukum Tuhan. Dan kemudian mereka pun hidup sebagai bangsa yang dikehendaki Tuhan, hidup sebagai bangsa yang taat kepada Tuhan, yang taat kepada hukum-hukum Tuhan. Jadi hukum Tuhan bukan berlaku hanya zaman dahulu, hukum Tuhan bukan hanya berlaku kepada umat Israel, tetapi hukum Tuhan berlaku sepanjang masa, dan hukum Tuhan itu berlaku kepada kita sebagai anak-anaknya di zaman yang maju sekarang. Marilah kita hidup di dalam hukum Tuhan, itu akan menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan hati sesama. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini Tuhan, di mana Tuhan selalu membimbing hidup kami, membimbing anak-anak-Mu Tuhan, agar kami tetap di dalam ketaatan kepada ketetapan-ketetapan yang Tuhan telah berikan kepada Musa, dan itu terus berlangsung sepanjang masa kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga itu dapat menyenangkan hati Tuhan dan juga kami dapat menyatakan cinta kasih kami terhadap sesama. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa kepadamu. Amin.